Pada wilayah administrasi Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban terdapat salah satu desa yang ditumbuhi pohon berusia ratusan tahun berdiri kokoh di antara dua mata air. Mata air yang selalu memancar tak kenal waktu, mengalir melalui parit yang dindingnya dilapisi menggunakan semen. Kemudian bermuara ke salah satu kolam dan waduk yang cukup besar, sebelum mengairi ratusan hektar sawah-sawah milik penduduk. Orang-orang sekitar kemudian menyebutnya Sendang Maibit. Sendang Maibit merupakan salah satu objek wisata alam yang menyimpan pesona dan menawan, yang terletak di Desa Maibit, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sendang Maibit yang berjarak sekitar 40 km dari pusat kota Tuban itu dikeramatkan dan tempatnya pun cukup strategis. Lokasi objek wisata ini seringkali wisatawan memanfaatkannya sebagai latar belakang untuk berfoto. Kalau menggunakan kendaraan pribadi, diperlukan waktu antara 30-45 menit dari pusat kota Tuban. Selain itu, tempat ini juga bisa ditempuh dengan menumpang mobil atau pengangkutan umum jurusan Tuban Rengel Soko, ataupun mengendarai bus umum jurusan Kabupaten Tuban ke Kabupaten Bojonegoro. Hanya saja, kita perlu menempuh jarak sekitar 2 km lagi dengan berjalan kaki, atau apabila beruntung kita bisa menumpang kendaraan milik warga sekitar yang dikenal ramah. Tapi, siapa sangka di Sendang Maibit tersebut terselip mitos ular gaib cantik raksasa belum banyak diketahui. Menurut beberapa warga setempat, ular ini harus diwaspadai bagi para pendatang atau wisatawan. Tokoh masyarakat yang dikenal Supardi mencerikan asal-muasal nama desa Maibit tersebut. Di suatu masa ada satu pemuda masuk ke dalam sendang tersebut, entah apa yang terjadi, lalu pemuda itu hilang, ujar Supardi. Supardi menambahkan beberapa warga desa Maibit juga meyakini bahwa adanya ular gaib cantik raksasa sebagai penjaga Sendang Maibit. Seolah pakai ada warga yang pernah melihatnya, dia juga belum mengetahuinya. Kendati demikian, adanya mitos tersebut dijadikan warga lebih berhati-hati dan tidak sembarangan orang berucap dan bertindak saat di Sendang Maibit. Di balik keindahan Sendang Maibit, terdapat makna yang harus diketahui oleh masyarakat. Seperti nama yang melekat di Sendang Maibit tersebut. Diceritakan dari obrolan masyarakat setempat dahulu kala di sekitar sendang itu dikatakan terdapat pintu gaib dan apabila ada orang tanpa sengaja memasuki pintu gaib tersebut maka tidak bisa keluar lagi atau tersesat ke alam gaib di sana. Menurut salah satu warga desa di sana, desa Maibit berasal dari kata orang Jawa Mbah Bibit artinya Maibit. Dahulu ada sepasang suami dan istri yang lagi di situ dan masuk ke dalam sendangnya, tetapi mereka tidak bisa keluar dari sana dan akhirnya terkunci di sana. Sampai sekarang pun, keberadaan sendangnya masih menjadi misteri. Konon katanya warga setempat, jika ada seseorang yang akan mencuci muka di sendang tersebut bisa dikatakan mukanya akan bersih dan cepat mendapatkan jodoh. Jika tempat tersebut untuk hal-hal yang dibenci Allah, maka sendang tersebut akan membingungkan pelakunya. Karena itulah sendang tersebut dinamai Sendang Maibit. Pada dahulu kala tidak diketahui tahunnya, berkembang tumbuh cerita di tengah masyarakat. Cerita ini diyakini warga setempat. Kebaikan Mbah Bibit pada Sri Panganti yang dikisahkan turun-temurun yang kelak disebut Lanjar Maibit atau Desa Maibit. Sri Panganti dipercaya sebagai salah satu putri dari Kediri yang melarikan diri. Menikah dengan seorang pemuda dan harus terpisah di tengah jalan karena cemburu buta. Pada perjalanannya, perempuan ini lebih dikenal dengan Lanjar atau janda cantik yang masih suci karena belum pernah disentuh suaminya dan harus bersembunyi di Maibit atau rumah Mbah Bibit. Mbah Bibit adalah salah satu tokoh sesepuh yang mempunyai kesaktian dan melindungi Sri Panganti dari kejaran orang-orang sakti yang berniat buruk terhadapnya. Lantas salah seorang pemuda merebut perhatian dan cintanya adalah Minak Anggrung. Tidak lama kemudian, Minak Anggrung berniat buruk terhadapnya. Namun harus berpisah dengan kekasih hati lantaran cemburu buta. Setelah itu Sri Panganti, ia mendapat julukan Lanjar sebab semasa dia menikah belum pernah melakukan hubungan suami istri. Sang suami menuduhnya telah berselingkuh dengan pemuda lain yang bernama Joko Grenteng. Joko Grenteng, yang tidak lain adalah adik Sri Panganti sendiri. Untuk memperoleh kebenaran, Joko Grenteng dan Sri Panganti setuju untuk melakukan bunuh diri dengan mengubur diri hidup-hidup. Hal itu sesuai permintaan Minak Anggrung. Jika posisi kepala mayat mereka berdua berbeda dengan posisi saat mereka dikubur, artinya memang bersaudara dan tidak bersalah. Beberapa hari setelah kematian mereka berdua, Minak Anggrung menemukan fakta ternyata posisi kepala mereka berdua berbeda dengan posisi mereka pada saat dikubur. Ibarat nasi sudah menjadi bubur. Minak Anggrung menyesal hingga ajal menjemput.
Cerita inilah yang diyakini banyak orang sebagai asal-muasal nama desa Maibit. Sementara pemandian yang kerap dipergunakan untuk lanjar Maibit membersihkan diri juga disebut sebagai sendang Maibit. Menurut Supardi warga 61 tahun itu, sendang Maibit yang berada di desa Maibit, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, Jawa Timur tersebut, yang dibangun pada tahun 1983. Makanya, di sini seringkali ada sedekah bumi setiap tahunnya, sebagai bentuk rasa syukur dan agar hajatnya warga setempat terkabul, ujar Supardi. Supardi mencontohkan, beberapa wahana mulai dibangun. Seperti arena Flying Fox. Bangunan tersebut merupakan bantuan dari pemerintah Kabupaten Tuban senilai 150 juta rupiah, lengkap dengan peralatannya. Setelah sedekah bumi dan memanjatkan doa di sendang Maibit tersebut, kemudian doanya terkabul. Saat itu dibangunlah tanggul yang memiliki 2 pintu, yang dimanfaatkan sebagai pengendali pemerataan irigasi. Mereka memanfaatkan air untuk irigasi hingga kebutuhan air bersih menuju rumah-rumah penduduk. Sejauh ini lokasi sendang dikenal sebagai bumi perkemahan Sendang Maibit. Saat akhir pekan, pengunjung berdatangan. Entah mereka sekedar menghabiskan hari menikmati pemandangan, memancing, atau untuk menggelar kegiatan. Ujar Supardi. Dengan jalan menuju tempat tersebut masih berupa hutan, sekarang sudah beraspal sampai ke Sendang Maibit tersebut. Sampai sekarang tempat tersebut dikenal masyarakat sekitar dan orang-orang yang suka berpetualang menikmati keindahan dan keunikan alam yang tersembunyi. Terlepas dari mitos itu benar atau salah, semuanya saya kembalikan ke kepribadian masing-masing. Pengalaman setiap orang terhadap mitos atau mistis akan berbeda-beda, tidak semua orang merasakan hal yang sama. Bagaimana menurut pendapat kalian? Jangan lupa tulis komentar di bawah ini ya.